Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Ustazah Ita. Anak-anak hebat, apa kabarnya kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, dahsyat, Allahu Akbar. Ustazah harap kalian dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat ya. Hari ini kita kembali belajar tematik tema 4, yaitu keluargaku, subtema 4, kebersamaan dalam keluarga, pembelajaran 1, 2, dan 3. Ayo soleh-soleha, kita belajar dengan penuh semangat. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah menyimak video dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, ajakan, pemberitahuan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan yang dapat dibantu dengan kosakata bahasa daerah. Pada mata pelajaran PPKN, siswa dapat mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Pada mata pelajaran matematika, siswa dapat mengenal dan menentukan panjang dan berat dengan satuan tidak baku menggunakan benda atau situasi konkret. Serta dalam pembelajaran SPDP, siswa dapat mengenal bahan alam dalam berkarya. Baiklah, sebelumnya kita berdoa dulu ya, supaya diberi kemudahan untuk memahami materi yang Ustazah sampaikan. Sikap berdoa. Angkat kedua tangan, tundukkan kepala, pejamkan mata. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Tahukah kalian, ayah dan ibu adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Kita wajib bersyukur kepada Allah karena memiliki ayah dan ibu. Ustazah berharap kalian selalu menjadi anak yang baik ya, supaya bisa membahagiakan kedua orang tua kalian. Banyak kegiatan untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Mencuci piring, memasak, dan merapikan meja makan bisa dilakukan bersama ya. Tahukah kalian bahwa orang tua adalah orang yang paling berjasa di dalam keluarga? Nah, bagaimana caramu berterima kasih kepada orang tuamu? Yang pertama, kalian harus sering mengucapkan terima kasih kepada orang tua. Kemudian, kedua, membantu orang tua merapikan rumah. Ketiga, tidak menyakiti hati orang tua. Selanjutnya, menjaga dan merawat orang tua di saat sakit. Lalu, menunjukkan prestasi sesuai bakat yang kita miliki. Nah, soleh-soleha, itulah contoh cara berterima kasih pada orang tuamu. Siapa yang sudah tahu lagunya Kasih Ibu? Ayo kita bernyanyi bersama ya. Lagu Kasih Ibu adalah karya S.M. Mohtar. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, anak-anak, dari lagu tersebut kita diajarkan untuk sayang kepada ibu. Siapa di sini yang sayang sama ibunya? Wah, Ustazah yakin semua sayang kepada ibu. Soleh dan soleha, bagaimana kamu memuji ayah dan ibumu? Sering-seringlah memuji orang tuamu ya. Selain membuat ayah ibumu senang, kalian juga mendapat pahala dari Allah.
Kalimat pujian tersebut seperti ini contohnya. Ibu wanita yang cantik dan baik hati. Itu merupakan contoh kalimat pujian kepada ibu ya. Oke, sekali lagi. Ayah lelaki kuat yang membuatku menjadi nyaman. Oke, sekarang saatnya untuk berkreasi. Kali ini kita akan menggunakan dedaunan, kemudian batang, kemudian biji-bijian, dan juga menggunakan bahan-bahan pendukung lainnya. Namun kali ini caranya berbeda, yaitu dengan cara meronce. Anak-anak ada yang tahu apa itu meronce? Meronce adalah sebuah karya seni yang digunakan untuk membuat sesuatu dengan cara merangkainya dalam satu tali atau satu benang. Sehingga nanti kita bisa membentuk sebuah kalung, gelang, dan lain sebagainya. Hari ini yaitu membuat kartu ucapan terima kasih. Berikut ialah langkah-langkah serta alat dan bahan yang teman-teman butuhkan. Siapkan worksheet terlebih dahulu. Siapkan karton. Siapkan gunting. Siapkan spidol untuk menulis. Siapkan lem. Siapkan jarum dan benang. Dan yang terakhir, siapkan daun-daunnya. Langkah pertama, teman-teman boleh menggunting gambar yang ada di worksheet. Setelah gambar sudah digunting, teman-teman boleh beri lem, lalu tempel gambar di atas karton. Setelah gambar sudah ditempel di atas karton, teman-teman boleh menggunting lagi gambar tersebut. Setelah gambar sudah digunting, teman-teman boleh menuliskan ucapan terima kasihnya. Ucapan terima kasihnya boleh untuk siapa saja, boleh untuk ayah dan bunda, untuk teman, ataupun untuk saudara. Setelah menulis ucapan terima kasihnya, sekarang teman-teman masukkan benang ke dalam jarumnya. Di sini teman-teman boleh minta bantuan kepada orang tua ya. Setelah benangnya sudah masuk ke dalam jarum, teman-teman tusuk daunnya satu persatu ke dalam jarum. Di bagian ini teman-teman boleh minta bantuan ya kepada ayah dan bunda. Setelah daunnya sudah masuk ke dalam benang semua, teman-teman boleh beri lubang untuk kartu ucapannya. Setelah kartu ucapannya sudah diberi lubang, teman-teman boleh memasukkan benang yang tadi sudah dimasukin daun ke dalam lubang tersebut. Sudah selesai deh, selamat mencoba teman-teman. Ukur dan membandingkan berat benda dengan satuan tidak baku. Apa itu satuan tidak baku? Satuan tidak baku adalah satuan yang apabila menggunakan benda yang berbeda untuk mengukurnya, maka hasilnya juga berbeda. Mengukur berat benda, kita dapat menggunakan timbangan seperti ini. Bagian benda yang turun berisi benda yang lebih berat, sedangkan sisi yang naik berisi benda yang lebih ringan.
Jika sejajar berarti kedua benda sama berat. Buku lebih berat daripada apel. Apel lebih ringan daripada buku. Pensil lebih ringan daripada apel. Apel lebih berat daripada pensil. Pensil sama berat dengan pulpen. Kita dapat mengetahui berat benda dengan menggunakan timbangan. Namun, apa yang kita gunakan jika kita tidak mempunyai timbangan? Kita dapat mengukurnya dengan membandingkan berat benda menggunakan telapak tangan. Perhatikan tayangan berikut ini ya. Terdapat 4 benda, yaitu robot, kotak susu, mobil-mobilan, dan piring. Kita akan membandingkan berat benda di bawah ini dengan menggunakan telapak tangan. Contohnya seperti ini teman-teman. Kita dapat merasakan mana benda yang lebih berat dengan menggunakan telapak tangan kita. Dari contoh ini, kotak susu lebih berat dari mainan robot. Selain menggunakan timbangan dan telapak tangan, kita dapat menggunakan alat dan bahan yang ada di rumah. Alat dan bahan apa saja yang kita butuhkan? Kita simak penjelasan berikut ini ya, kalian dapat menyiapkannya di rumah. Alat dan bahan: 1 tiang penyangga, 2 gantungan baju, yang ketiga 2 kantong plastik, yang keempat beberapa kelereng, yang kelima benda yang akan diukur. Contohnya seperti ini teman-teman, posisi mobil-mobilan berada di bawah. Jadi mobil-mobilan lebih berat daripada piring, dan piring lebih ringan dari mobil-mobilan. Mudah bukan? Sekarang kita perhatikan perbandingan benda berikut ini. Di bawah ini terdapat set gantungan baju yang digunakan untuk membandingkan berat benda. Benda yang akan dibandingkan beratnya ada robot, kotak susu, mobil-mobilan, dan piring. Sekarang kita akan menimbang robot dan kotak susu. Robot berada di atas dan kotak susu berada di bawah. Jadi, robot lebih ringan dari kotak susu. Yang kedua, kotak susu berada di atas dan mobil-mobilan berada di bawah. Jadi, kotak susu lebih ringan daripada mobil-mobilan. Yang ketiga, piring berada di atas dan robot berada di bawah. Jadi, piring lebih ringan daripada robot. Kalian tadi sudah mengetahui perbandingan berat benda. Sekarang saatnya kita belajar mengukur berat benda dengan menggunakan kelereng. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Terdapat 4 benda yang akan diukur beratnya dengan menggunakan kelereng. Kita akan mengukur berat robot. Berapa berat robot ini ya? Kita dapat memasukkan kelereng ke dalam kantong plastik agar beratnya seimbang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ternyata berat robot sama dengan 4 kelereng teman-teman. Kita akan mengukur berat kotak susu. Berapa ya beratnya? Kita dapat memasukkan kelereng ke dalam kantong plastik agar beratnya seimbang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata berat kotak susu sama dengan 5 kelereng. Kita akan mengukur berat mobil-mobilan. Berapa ya beratnya? Kita dapat memasukkan kelereng ke dalam kantong plastik agar beratnya seimbang. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata berat mobil-mobilan sama dengan 6 kelereng. Kita akan mengukur berat piring. Berapa ya beratnya? Kita dapat memasukkan kelereng ke dalam kantong plastik agar beratnya seimbang. Kita hitung ya. 1, 2, 3. Ternyata berat piring sama dengan 3 kelereng. Dari hasil pengukuran didapatkan berat robot sama dengan 4 kelereng, kotak susu sama dengan 5 kelereng, mobil-mobilan sama dengan 6 kelereng, dan piring sama dengan 3 kelereng. Bagaimana soleh-soleha? Mudah kan? Pengorbanan orang tua sungguh luar biasa. Sudah sepantasnya seorang anak berbakti kepada orang tuanya. Kita harus mendoakannya setiap waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyayangi dan mendoakan orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Rendahkanlah dirimu dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah,
Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidikku pada waktu kecil. Quran Surah Al-Isra ayat 24. Alhamdulillah, semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah bunda yang sudah membantu kalian belajar. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih soleh-soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.